Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat yang tidak pernah terputus, juga nikmat yang tidak pernah terhitung, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang tiada pernah terputus. Ada lagi nikmat yang di atas segalanya yang tidak pernah ada bandingannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat, juga para pengikut ila yaumil qiyamah. Para jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum di sini Abah akan meneruskan menerangkan perjalanan Rasulullah di dalam diisrakan dan dimi'rajkan. Jadi kalau Rasulullah sifatnya pasif, yang proaktif Allah, maka dari kalimatnya juga asro, bukan saro. Kalau asro yang menjalankan yaitu Allah, kalau saro itu berjalan, artinya kehendak sendiri. Rasulullah ini asro, jadi kalimat mutaati. Makanya diperkuat oleh maf'ulnya, maf'ul taukid, yaitu lailan, bahwa asro itu adalah Allah memperjalankan di waktu malam, dan betul-betul tidak diragukan lagi ditaukidan oleh lailan, betul-betul waktu malam. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada komentar lagi, sudah ditaukidan lafaz asr itu dengan kalimat lailan, betul-betul malam, artinya lailan itu malam. Nabi diberangkatkan oleh Allah dari masjid ke masjid. Ini satu fenomena menjadikan satu tolok ukur dan pembelajaran bagi kita, bahwa kita dari mulai hidup sampai nanti tutup usia, kita harus dari masjid ke masjid dan harus mengenal masjid, dan harus kita mengisi masjid. Sebab Nabi itu sendiri diperjalankan bukan dari mana, bukan dari Makkah ke Palestina, bukan dari Jakarta ke Surabaya, bukan dari istilahnya Tangerang ke Lampung, yaitu betul-betul Nabi itu berangkat dari masjid sampai ke masjid Aqsa. Artinya Aqsa itu nun sangat jauh, yang sebetulnya namanya Baitul Muqaddas. Itulah bangunan masjid yang kedua setelah Baitullah. Jadi pertama awal wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Yang pertama ada bangunan tempat ibadah yang dibangun adalah oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Masjidil Haram yang sekarang di Mekah. Masjid yang kedua yaitu Masjid Baitul Muqaddas. Jadi sama-sama baitnya, sama-sama rumah Allahnya. Artinya Baitul Maqdis adalah rumah yang disucikan, Baitullah adalah rumah Allah. Ya, kita di sini setiap untuk menghadap kepada Allah, artinya tempat sujud itu bahasanya masjid. Jadi masjid itu bahasanya isim makan, isim tempat. Kalimat isim tempat dari sajadah ya duduk, sajadah sajadatan. Maka kita sebut di orang yang tempat sholat itu kita sebut sajadah. Itu ya. Artinya itu tempat untuk sujud kepada Allah. Orang atau hamba yang paling dekat dengan Allah adalah waktu sujud, yang di dalam surat Iqra, wasjud waqtarib, pendekatan yang sangat dekat kepada Allah, dan betul-betul kita menjadikan satu pembelajaran dan satu istilahnya falsafahnya di dalam sholat itu adalah sujud.
Sebab apa? Sebab namanya sujud kita merendahkan diri. Kita yang paling dihargai, yang paling kita hormati, kita punya anggota adalah anggota kepala. Enggak mungkin kepala itu ditaruh di bawah, pasti selalu di atas, dan menjadikan satu tolok ukur. Orang menghormati, orang dihormati adalah karena punya kepala. Nah, kenapa di waktu sujud itu kita rendahkan, disamakan, diratakan kepala kita yang sangat kita hormati, yang sangat kita hargai. Waktu sujud apa bedanya angkatnya dengan telapak kaki? Telapak kaki nggak pernah dia ada di atas, selalu dia di bawah. Ada lagi yang lebih bawah itu walaupun harganya berjuta-juta tetap nggak pernah di atas, yaitu sandal atau sepatu. Lain dengan peci, walaupun harganya cuma hanya 50.000, 25.000, tapi nggak pernah kita taruh di kaki, selalu di paling atas. Makanya peci itu, kopiah itu kalau bahasa Arabnya adalah wadahulu. Wadahulu. Itu kata orang bahasa Arabnya. Artinya seperti kita masih belajar gitu ya. Kita masih belajar bahasa Cinanya Can Lihai. Gitu ya. Itu belajar bahasa Cinanya Can Lihai. Nah iya, itu bahasa Cinanya Can Lihai, ya, masih belajar ya. Seperti banci bahasa Jepangnya kuraba susunarata, kan gitu ya. Itu banci. Orang Jepang nyebutnya sama banci itu kuraba susunarata. Nah iya. Para jemaah hadirin rahimakumullah, kita Nabi diperjalankan karena apa? Ujung ayatnya innahu huwas-sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak ada satupun yang tidak terdengar oleh Allah, yang tidak terdeteksi. Semua kita geraknya, diamnya, tidurnya, apanya, ibadahnya itu didengar oleh Allah dan terdengar oleh Allah. Basir juga Allah melihat kepada kita. Jadi tidak ada yang tidak terkontrol oleh Allah. Perilaku kita seapapun, sekecil apapun, walaupun malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat atau untuk istilahnya mengendalikan kita, itu bisa aja lengah. Tapi Allah Sami di sini sifatnya balaghah, artinya sangat maha mendengar. Basir juga balaghah, sangat maha melihat. Kalau kita kadang-kadang mendengar tidak melihat, ada suara dangdut umpamanya di belakang kita, di sebelah kiri, tapi kita gali suara-suara, tapi kadang-kadang kita melihat nggak mendengar. Seperti apa? Orang buta mendengar apa enggak? Bisa melihat apa enggak? Kadang-kadang dia disuguhin makan, ada sayur, ada kobokan aja, yang dia disampurin sama nasi dia kobokan. Karena apa? Karena galinya. Terus kata kita, Mas itu mah kobokan, kan selera orang masing-masing, katanya kan begitu. Dia jawabnya tidak.
Padahal kan salah ngambil, bukannya sayur yang diambil malah kowokan. Pas dimasukin dia ke situ ngomongnya begitu, selera orang kan masing-masing katanya gitu, padahal dia salah ngambil. Itu karena dia nggak melihat. Tapi Allah gerak gerik kita nih, tidak ada satupun yang tidak tercatat oleh Allah, yang tidak terdeteksi. Semua terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi akhirnya nyampe ke Baitul Muqaddas. Artinya yang disebut Masjidil Aqsa itu dari Masjidil Haram, Aqsa itu wajah bil Madinah Aqsa, berdiri Aqsa. Ada Aqsa itu kota yang sangat jauh. Seperti kita dulu orang tua kita kalau lagi ngomel sama anaknya suruh kabur kemana? Ke ujung berung. Kabur lu ke ujung berung, katanya. Ujung berung di mana? Bandung kan ya. Itu walaupun itu istilahnya orang tua kita nggak pernah tahu ujung berung. Tapi itu jadi peribahasa. Kalau mengusir anak itu suruh kabur ke ujung, itu yang Aqsa, yang sangat jauh. Ini Baitul Muqaddas adanya memang di itu masjid yang kedua yang dibangun. Masjid yang ketiga adalah yang dibangun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Masjid Nabi, yang sekarang kita sebut Nabawi. Jadi di dalamnya itu ada yang disebut Masjid Nabi, ada yang disebut masjid secara keseluruhan Masjid Nabawi. Masjid Nabi itu yang sekarang disebut Raudhah, artinya kebunan surga. Di situ kadang-kadang jadi ada di situ masjid yang kecil di dalamnya yang disebut Raudhah, itu dulu tempat petilasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah rumah Siti Aisyah. Tapi nggak punya rumah, tapi istrinya yang dia bikinin. Seperti kita nggak punya rumah, dan kita nyimpan istri dan anak seperti rumah itu kan dia. Nah, sama enggak Nabi rumahnya dengan kita? Siti Aisyah, Nabi itu cukup lebih sederhana. Kalau kita di sini ada rumah yang kecil disebutnya RSSSSSS, rumah sangat sempit, susah selonjor kan gitu ya, dan seterusnya gitu kan ya. Sangat sempit, susah selonjor, susah ini, susah itu, maka disebut RSSSS. S-nya banyak. Tapi Siti Aisyah, Nabi itu rumahnya 3 kali 4. Baik. Ini udah berapa ya? Ini kan gede ya. Tapi rumah Siti Aisyah ya, yang dibangunkan oleh Nabi itu cuma 3 kali 4. Makanya seringkali Rasulullah kalau bangun malam, sholat malam itu dia di rumahnya itu di belakang punggung Siti Aisyah, karena Siti Aisyah belum bangun. Nabi itu di sini sholatnya di punggung Siti Aisyah, di punggung istri. Pernah kita sholat begitu di punggung istri kita, walaupun rumahnya lega, nggak pernah terus. Jadi yang kita istilahnya, yang dicontoh istilahnya Rasulullah itu yang disebut sunnah Nabi kawin lagi ya, itu disebutnya sunnah Nabi ya. Terus katanya kalau jauh itu makannya harus begini katanya, cuma makan yang begini, bukan ibadahnya, bukan puasanya ya. Ini para hadirin rahimahumullah. Kalau cerita itu banyak sekali. Kita teruskan lagi Baitul Muqaddas yang disebut Masjid Aqsa. Nabi akhirnya nyampe ke tempat itu setelah perjalanan yang sangat panjang. Sudah kita ceritakan ya, Nabi bertemu dengan ini, Nabi bertemu dengan ini, Nabi bertemu dengan ini, kan gitu ya, udah kemarin ya. Walaupun lupa
lagi namanya juga pengajian kita, pengajian Jibring Bar Obeh gitu Pak ya, pengajian Jibring Bar Obeh, ingetin Jibring Bar Obeh, ngaji datang ngabring bubar poho kabeh gitu, nggak apa-apa. Wadakholah min Babil Yamani, kemudian Nabi masuk ke Masjid Aqsa, Baitul Maqdis itu ada di salah satu kota yang sekarang masuk negara Palestina. Dulu disebutnya negara Syam. Negara Syam itu umum ya. Ada disebut Hebron, disebut Syria, disebut Libanon, disebut itu. Nah sekarang udah terpisahkan. Al-Yamini, Nabi masuknya di pintu sebelah kanan gitu ya. Sumanazala al-Buraqi, Nabi turun dari kendaraannya yang bernama Buraq. Jadi Buraq itu dari Baroko, barkun artinya barkun kilat. Jadi itu kendaraan Nabi, jalannya itu lebih cepat dari kecepatan kilat. Kira-kira kilat ada nggak yang santai? Sekejap mata ya. Nah ini lebih cepat daripada kilat, maka disebut itu kendaraannya disebut buruk. Dari kata barku, bukan istilahnya yang ada di Tanah Abang atau yang ada di mana-mana, itu bukan istilahnya bingkai gitu ya. Badannya kuda, terus mukanya wanita cantik, itu yang bikin cek, yang dulunya kita disebut buruk Nabi gitu ya. Tahu juga enggak dia ya, jangan enggak tahu ke Nabi, tahu ke buruk, ke Allah aja enggak kenal. Tapi kadang-kadang kita tertipu, bukan begitu ya. Cuma memang dikatakan buruk itu adalah salah satu hewan ya, yang bernyawa hewan. Dia lebih kecil daripada bigol, lebih besar daripada keldai. Bigol itu semacam sebangsa kuda, baik keldai maupun apa itu lebih kecil dari itu dan lebih besar dari itu buruk yang disebut buruknya. Wallahu alam seperti apa, yang jelas buruk itu kendaraan surga. Jadi ahli surga itu ya bukan istilahnya dia hobinya berkendaraan yang sangat mewah seperti yang ada di dunia ya. Seperti Mercy, seperti Jaguar, seperti Bami Wow ya. BM ya. Nah dia ini kan ya BM itu kan Bami Wow gitu ya. Tapi yang disebut khairil musawwamah, yang paling hobi, yang paling dicintai kendaraan itu di surga itu, ahli-ahli surga yaitu kendaraan kuda-kuda pilihan. Dulu kita pernah mendengar ada kuda ya yang hilang harganya 5 miliar US dolar. Ada nggak mobil? Cuma niru-niru aja, ada yang disebut mobil mereknya kuda, betul, ada kijang, ya, habis ngarang nama-nama binatang, ngarang orang, ya, Evalia, Sisidi, ya, Sidiki, betul, ya, terus apa lagi? Ada kakaknya Avanza, ada adiknya Sinia, ya, nah. Ya, sekarang itu ya. Jadi nyaran-nyaran orang karena nyaran binatang udah habis. Bukan cerita itu cerita Nabi ini ya. Kemudian Nabi warobitahu bi babil masjid bil halqati allati kana tarbuhu bil anbiya wa alaihi wassalatu wassalam.
Setelah Nabi turun dari burungnya kemudian itu diikat oleh Nabi bibabil masjid, di pintu masjid, bil halqati allati kanat tarbutul anbiya. Dulu para nabi-nabi yang terdahulu kalau bawa binatang, kalau bawa hewan kendaraannya di situ suka istilahnya mengikat istilahnya kendaraannya itu di tempat itu. Maka Nabi tuturi handayali mengikuti nabi-nabi yang terdahulu, walaupun pada dasarnya Nabi itu adalah bapaknya ruh, cuman jasadnya paling belakang. Setelah nabi-nabi habis, nabi yang terakhir adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang pertama Allah ciptakan ruhnya, nurnya adalah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, laula kalama khalaqul ablaq, kalau aku tidak menciptakan kaum Muhammad, maka aku akan tidak menciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik itu dunia maupun itu akhirat. Ya. Semua itu dari nur Nabi Muhammad. Seperti kita, enggak bedanya begini Pak. Kalau kita menyulut kembang api, ada percikannya enggak? Ada percikan cahayanya, apinya ada. Nah, percikan nur Nabi Muhammad itu ada yang jadi langit, ada yang jadi aras, ada yang jadi bumi, ada yang jadi manusia, ada yang jadi pohon, ada yang jadi binatang, ada yang jadi malaikat, ada yang... Itu semua kejadiannya yaitu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman manusia yang diciptakan pertama oleh Allah yang tidak mempunyai bapak dan ibu adalah Adam. Itu diciptakan dari tanah, maka kita semua diciptakan dari tanah. Betul, karena kita keturunan Adam. Kalau kita selalu rese, selalu ribut aja hidupnya, mungkin kita diciptakan dari tanahnya tanah sengketa. Ya, lah iya. Kalau kita nggak pernah beres hidup gitu ya, itu mungkin dari tanah sengketa. Makanya kalau ada orang rese, kalau orang istilahnya ini bajidor, tahu nggak bajidor? Bapak tahu suka dengar bajidor? Bajidor barisan di lemah doraka. Itu kan ya. Nah, itu diciptakan dari tanah. Makanya kalau secara simpelnya begitu, Allah yang punya janji. Suka dibaca enggak doanya Allah punya janji kepada kita? Suka dibaca enggak? Di mana? Di mana Anda suka baca istilahnya janji Allah kepada kita? Sebab yang membawa janji adalah Rasulullah. Yang menepati janji Nabiullah Adam alaihis. Itu Allah yang punya janji, Nabi Muhammad yang membawa janji, Nabi Adam yang menepati janji. Sedangkan kita anak siapa? Anak cucu Adam. Nenek moyang kita menepati janji. Kalau kita enggak menepati janji, ya aku enggak oleh nenek moyangnya. Kira-kira seperti itu. Itu mah pikir aja sendiri, enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab, ya jawab masing-masing aja. Suka kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa hasul maqam mahmud alladzi wa'ad innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya Allah. Allah punya janji, Rasulullah yang membawa janji, Nabi Adam yang menepati janji. Ya.
Mudah-mudahan ada menepati janji ya, bisa mengikuti jejak-jejak istilahnya keruhun-keruhun kita, bisa mengganti orang-orang tua kita yang pada soleh ya. Sebab orang soleh selalu dibaca dan kalau didoakan oleh kita, selalu diberikan salam oleh kita. Itu orang-orang soleh. Sebab waktu Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang pertama memberikan salam, kalimat-kalimat yang baik kepada Rasulullah adalah Allah itu sendiri. Maka kita baca di dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat, kalimat pertama yang baik yang membawa keberkahan gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah adalah kalimat yang pertama yang ada hubungannya dengan Allah. Maka Allah memberikan salam kepada diri kita, assalamualaikum ayuhan. Maka itu dijadikan rukun bagi kita di dalam sholat yang disebut kita baca tahiyat. Ya. Tapi Nabi walaupun khusus itu berdoa memberikan salam kepada Nabi, tapi Nabi tidak mau sendirian didoakan. Oleh itu Nabi menjawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kalau kita jadi hamba-hamba yang soleh itu keborong, ke bawah masuk keselamatan bagi kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh itu. Maka banyak di mana-mana anak soleh, padahal bukan anak soleh, anak kangkung. Sebab membikinnya, diciptakannya yang satu ngangkang, yang satu meleng. Gitu. Disebutnya begitu, jadi anak kangkung. Wabi riwayat, di dalam satu riwayat An Jibril. 5 menit lagi, 10 ya. Ada 5 menit lagi. Atas kota pawadoa sebuah ubiha rokoha pasada bihal muroku wadakholal masjid dan babi tamil bihi syamsu wal qamar. Kata satu riwayat lagi, malaikat Jibril yang berperan, yang mengikat, yang mentaleni istilahnya kendaraan Nabi ya, tempat itu. Kemudian Nabi udah masuk terlebih dahulu ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, yaitu di pintu tamilul bihi syamsu wal qamaru, itu yang tersorot, istilahnya yang tersinari, di mana kalau ada bulan atau ada matahari, itu pintu yang dimasuki Nabi itu tersinari oleh matahari atau bulan. Summa sholat, kemudian Nabi begitu masuk sholat, Nabi sholat. Huwa wa Jibrilu, dan Nabi dengan Jibril juga sama-sama sholat. Wahidin rokataini, wah istilahnya Nabi sholat di situ begitu masuk masjid, dan malaikat Jibril begitu masuk masjid sholat 2 rakaat. Itu yang disebut sholat penghormatan masuk masjid, yang disebut sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk, datang ke rumah orang atau datang ke rumah kita ya, penghormatannya apa? Kita memberikan salam secara islaminya, secara budayanya. Ada kulon nuwun, ada permisi, ada punten, terus ada apa lagi? Sampurasun ya. Itu budaya. Kita mau gandeng semuanya, mau kita istilahnya pakai, silakan. Assalamualaikum pun dan assalamualaikum permisi, dua-duanya kita pakai. Budaya yang ditinggal, agama pun itu yang paling utama itu. Nah, Nabi itu setiap orang masuk masjid, penghormatannya masuk masjid itu bukan salam, yaitu sholat
2 rakaat yang disebut tahiyatul masjid. Khusus itu di masjid-masjid semua yang ada di yang ada di bumi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram penghormatannya itu bukan sholat, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah yang disebut tawaf qudum. Tawaf selamat datang, kita pertama datang masuk ke masjid, kita disunahkan tawaf itu khusus untuk masuk ke Masjidil Haram. Di luar itu semua kita sholat tahiyat masjid. Hatta di Masjid Nabawi di Madinah begitu kita masuk ada disebut sholat tahiyatul masjid. Tapi khusus di Masjidil Haram yang itu kita selamat datang itu adalah tawaf yang disebut tawaf qudum gitu, tawaf selamat datang. Jadi tidak termasuk sholat 2 rakaat kalau di Masjidil Haram yang disebut itu ya, yang disebut datang ke Masjidil Haram itu tawaf qudum, tawaf selamat datang. Walam yalhas illa yasiron, begitu Nabi sejenak duduk hatta jama'ana sunkasirun, terus banyak orang yang masuk. Ya. Para Nabi wa nabiyina min baini qa'imin wa rukin wa sujudin. Begitu dilihat oleh Nabi, Nabi istilahnya menengok kiri dan kanan. An-nabiyina itu semua para nabi-nabi yang terdahulu. Datang di situ lihat oleh Nabi, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, sedang sholat semuanya.